Hai Sobat dalam Kristus, kembali lagi bersama saya Melania dan Ayu Puspita. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu nama nabi-nabi dalam kitab suci? Di dalam kitab suci terdapat banyak nabi-nabi. Ada nabi besar dan nabi kecil. Namun di video kali ini saya akan membahas mengenai Nabi Hosea. Siapakah itu Nabi Hosea? Yuk kita bahas. Nabi Hosea merupakan anak Beri. Ia hidup sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, tepatnya sekitar 750 hingga 722 sebelum Masehi. Ia diutus Allah untuk menyampaikan nubuatnya kepada kerajaan Israel. Walaupun Hosea kemungkinan besar berasal dari wilayah di kerajaan Yehuda atau Israel Selatan, Allah memanggilnya untuk melayani bangsa Israel di utara, yang saat itu mengalami masa kemakmuran ekonomi di bawah pemerintahan Raja Yerobeam kedua. Namun sayangnya kemakmuran ini tidak dibarengi dengan kesetiaan kepada Allah. Sebaliknya, penyembahan berhala kepada Baal, perzinahan rohani dan ketidakadilan sosial merajalela di seluruh negeri. Kondisi sosial dan keagamaan saat itu. Dalam kitab Hosea bab 4 ayat 1-2 tergambar kondisi sosial dan keagamaan saat itu. Rakyat Israel berpaling dari Tuhan, menyembah patung-patung, dan menjalani kehidupan yang jauh dari kebenaran. Di tengah kondisi seperti ini, Allah memanggil Hosea, bukan hanya untuk menyampaikan nubuat, tetapi untuk menghidupi nubuat itu dengan tubuh dan jiwanya. Panggilan yang mengandung luka. Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang perempuan pelacur bernama Gomer sebagai gambaran relasi antara Allah dan Israel. Hal ini seperti yang dikatakan Allah kepada Hosea dalam kitab Hosea bab 1 ayat 2. Hosea taat. Ia menikahi Gomer dan dari pernikahan itu lahir 3 anak, masing-masing dengan nama yang memuat pesan ilahi. Anak pertama diberi nama Yisril yang melambangkan penghakiman dan kejatuhan kerajaan Israel. Anak yang kedua ia beri nama Lo-ruhama, artinya tidak disayangi, yang menyimbolkan ketidaksenangan Tuhan atas doa Israel. Dan anak ketiganya bernama Lo-ami, artinya bukan umatku, yang menandakan bahwa Israel telah memutus hubungan dengan Allah. Namun kasih Allah belum berakhir di situ. Melalui Hosea, Tuhan juga menyampaikan harapan. Nubuat Hosea dan penggenapannya dalam kitab suci Perjanjian Baru. Kitab Hosea menggambarkan dua sisi Allah yang sangat kontras tapi saling melengkapi. Di dalamnya terdapat keadilan yang tidak mentolerir dosa, serta kasih setianya yang tidak pernah menyerah kepada umatnya. Nubuat-nubuat yang disampaikan Hosea ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus ternyata digenapi secara luar biasa dalam Perjanjian Baru, terutama melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Salah satu nubuat yang paling profetik ditemukan dalam kitab Hosea bab 6 ayat 2, di mana dikatakan bahwa ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari dan pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Ayat ini menjadi isyarat tentang kebangkitan Mesias pada hari ketiga yang digenapi secara tepat dalam Lukas bab 24 ayat 7, di mana Yesus berkata bahwa ia akan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Rasul Paulus juga menegaskan dalam 1 Korintus bab 15 ayat 4 bahwa Kristus telah bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Nubuat Hosea menjadi gambaran harapan akan hidup baru yang digenapi melalui kebangkitan Yesus. Selain itu, kata-kata Hosea dalam Hosea bab 6 ayat 6 menjadi sangat penting dalam pengajaran Yesus. Tuhan berfirman, "Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan."
dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Yesus mengutip langsung ayat ini dalam Matius bab 9 ayat 13 dan Matius bab 12 ayat 7. Ketika ia menegur orang-orang Farisi yang lebih mementingkan aturan agama daripada belas kasih. Ia menegaskan bahwa Allah lebih menginginkan kasih yang sejati daripada ibadah yang hanya bersifat lahiriah. Ada pula nubuat dalam Hosea bab 2 ayat 23 tentang pemulihan hubungan Allah dengan umatnya. Tuhan berfirman, "Aku akan berkata kepada Loami, engkau adalah umatku." Ayat ini digenapi secara menakjubkan dalam Roma bab 9 ayat 25 sampai 26. Ketika Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah telah membuka pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, bukan hanya orang Yahudi. Bahkan dalam 1 Petrus bab 2 ayat 10, Petrus menuliskan kepada orang-orang percaya, "Kamu yang dahulu bukan umat Allah, sekarang telah menjadi umatnya." Dan secara keseluruhan, kisah Hosea, terutama pernikahannya dengan Gomer, seorang perempuan pelacur yang tidak setia, menggambarkan dengan indah bagaimana kasih Allah kepada umatnya adalah kasih yang mengejar dan memulihkan. Penggenapan simbolik ini terlihat jelas dalam Efesus bab 5 ayat 25 sampai 27. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang Kristus sebagai mempelai pria yang mengasihi jemaatnya meskipun jemaat itu sering tidak setia dan bahkan menyerahkan dirinya untuk menyucikannya. Hosea melayani kurang lebih 30 tahun dan menyaksikan sendiri kehancuran Israel Utara ketika jatuh ke tangan bangsa Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Dia adalah nabi yang hidup di masa tragis dari kemakmuran semu menjadi kehancuran nyata. Namun, di tengah segala kehancuran itu, Hosea tidak menyuarakan kutukan, melainkan harapan dan kasih setia Allah yang tidak berubah. Hosea adalah saksi bahwa kasih Allah tidak pernah gagal. Ia mencintai, mengejar, dan memulihkan umatnya bahkan setelah mereka meninggalkannya. Hai saudaraku, jika kamu pernah merasa jauh dari Tuhan, jika kamu pernah merasa tidak layak kembali, ingatlah pesan dari Hosea. Allah tidak menyerah padamu. Dia tetap mengejarmu karena kasih-Nya yang jauh lebih besar dari kegagalanmu. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.